Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta maunah dan juga nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan pahalanya Allah lipat gandakan dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak di akhirat, karena kita saat ini juga berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di bulan Dzulqa'dah yang nanti juga disambung 2 bulan berikutnya, yaitu bulan Dzulhijjah dan juga bulan Muharram. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqamah kepada kita untuk selalu berada di atas ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan materi kajian tafsir kita, yaitu dari juz 29, dan kita sampai pada surat yang ke-68, yaitu surat Al-Qalam atau surat Nun. Sebagian ulama menyebutnya dengan surat Nun. Pada bagian pertama ini Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sebelumnya, kenapa surat ini disebut dengan surat Al-Qalam? Karena di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Qalam, yakni pena, dengan kata wal qalami wa ma yasturun. Disebut juga dengan surat Nun karena memang diawali dengan salah satu dari huruf hijaiyah, yaitu Nun, sebagaimana juga terdapat dalam beberapa surat yang lainnya. Surat Al-Qalam ini para ulama menyebutnya dengan surat Makkiyah, di mana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Dan para ulama menyebutkan bahwa surat ini turun setelah surat Al-Alaq. Jadi kalau dari urutan waktunya memang surat Al-Qalam ini bisa jadi menempati waktu urutan yang kedua, tetapi dari urutan surat di dalam susunan Al-Quran, maka surat Al-Qalam ini menempati urutan nomor surat yang ke-68, dan ini memang sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah SAW tentang urutan-urutan dari surat yang ada di dalam Al-Quran sebanyak 114 surat itu. Jadi bukan berdasarkan waktu turunnya. Baik, kita baca terlebih dahulu ayat-ayatnya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nun wal qalami, demi pena, wa ma yasturun, dan apa yang mereka tulis. Ma anta, tidaklah engkau wahai Muhammad, bi ni'mati rabbika, dengan nikmat Rabbmu, bimajnun, menjadi orang yang gila. Wa innalaka, dan sesungguhnya engkau, la ajran, benar-benar mendapatkan pahala, ghaira mamnun, yang tidak terputus. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau, la'ala, benar-benar di atas, khuluqin, akhlak, azimin, yang agung. Fasatu basiru, maka kelak engkau akan melihat, wa yubsirun, dan mereka pun akan melihat, bi ayyikumul maftun, siapa di antara kalian yang gila. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu, huwa a'lamu, dialah yang lebih tahu, biman dhalla, dengan orang yang sesat, an sabilihi, dari jalannya, wa huwa, dan dia, a'lamu, juga lebih tahu, bil muhtadin, orang-orang yang mendapatkan hidayah. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan yang pertama tentang makna huruf nun. Qad taqaddamal kalamu ala hurufil hijai fi awali suratil Baqarah. Telah lalu dan sudah dijelaskan, kata beliau, tentang huruf-huruf hijaiyah di awal surat Al-Baqarah, ketika diawali dengan alif lam mim. Yang ini disebut dengan al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus, alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Dan garis besarnya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa huruf-huruf yang terputus di awal-awal surat itu, maka Allahu a'lamu bil muradi bihi, Allah yang lebih tahu apa yang dimaksudnya. Adapun sebagian ulama memang menjelaskan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala banyak di awal surat mengawali dengan huruf yang terpotong-potong, yang terputus itu. Karena memang dalam rangka untuk menguji kecerdasan orang-orang Quraisy yang mengaku mahir dalam sisi balaghah atau bahasa. Kalau kalian memang pandai dari sisi bahasa, maka coba kalian artikan, kalian jelaskan apa itu makna dari huruf-huruf yang terputus atau yang terpisah-pisah di awal-awal surat di dalam Al-Quran. Ternyata mereka tidak paham, mereka tidak mengerti. Itu dalam rangka untuk merendahkan kepintaran orang-orang Quraisy saat itu, bahwa Al-Quran memang tidak ada tandingannya dari sisi bahasa. Buktinya mereka tidak ngerti, sehingga para ulama tafsir pun seperti Ibnu Katsir menjelaskan, wallahu a'lamu bil muradi bihi, Allah yang lebih tahu apa yang dimaksud dengan huruf-huruf tersebut. Wa anna qaulahu ta'ala, dan bahwa firman Allah ta'ala nun ka qaulihi, seperti firman Allah ta'ala yang lain, misalnya shad, qaf, wa nahwu dzalika minal hurufil muqatta'ah, dan yang semisal dengan itu dari huruf-huruf yang terpotong, seperti yang saya jelaskan tadi, fi awailis suwar, di awal-awal surat. Wa tahrirul qawli fi dzalika bima aghna an i'adatiha hauna, maka tidak perlu lagi saya jelaskan di sini, kata beliau, tentang makna dari al-huruf al-muqatta'ah tadi. Tetapi kemudian beliau juga menjelaskan beberapa tafsiran para ulama
tentang huruf nun ini. Ada yang mengatakan wakila al-muradu biqaulihi nun. Ada yang mengatakan bahwa nun itu artinya adalah hautun azimun, ikan yang sangat besar, ala tiyaril ma, yang berada di atas, di bawah air yang sangat luas. Wa huwa hamilun lil ardina as-sab'i, dan ikan ini yang memikul 7 lapis bumi. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsir At-Tabari. Kemudian ada beberapa tafsiran yang lain bahwa nun itu maknanya adalah ad-dawatu, yaitu tinta. Nun itu artinya tinta, sehingga mencocoki dengan ayat atau lanjutannya wal qalami wa ma yasturun. Nah, tentang wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tulis, maka Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan beberapa riwayat tentang masalah pena ini. Yang pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, pulpen. Ditambah lagi wal-hut, dan ikan tadi, yang salah satu makna tafsirannya nun adalah ikan. Qala lil qalam, Allah berfirman kepada pena tadi, uktub, tulislah. Qala, pena menjawab, ma aktubu, apa yang harus aku tulis? Qala, Allah berfirman, kulla syai'in kainin ila yaumil qiyamah, segala sesuatu yang terjadi sampai dengan hari kiamat. Allah adalah al-awwal, laisa qablahu syai'un. Allah adalah yang awal, yang tidak ada sebelumnya segala sesuatu. Allah juga yang akhir, yang tidak ada setelahnya sesuatu. Huwal awwalu wal akhiru, dialah Allah zat yang maha awal, laisa qablahu syai'un, yang tidak ada sebelumnya sesuatu apapun, wal akhiru, dan Allah yang maha akhir, wa laisa ba'dahu syai'un, dan tidak ada sesuatu setelahnya, tidak ada setelahnya sesuatu apapun. Begitu pula wa laisa ma'ahu ghairuhu, dan tidak ada yang bareng bersama Allah Subhanahu wa taala keberadaannya. Ini tidak bisa kita jangkau kadang akal kita. Allah yang maha awal, yang tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Sesuatu yang ada itu biasanya ada yang mendahuluinya. Kalau makhluk Allah, kenapa kita ada? Orang tua kita. Kenapa orang tua kita ada? Bapaknya orang tua kita. Itu sebabnya, ya. Jadi Allah tidak ada sebab. Maka kalau saya dulu belajar tentang PKN SMA, itu ada namanya causa prima. Jadi tidak ada sebab, atau
sebabnya sebab, itu bahasanya dulu. Sama dengan orang filsafat yang mempelajari itu. Nah, setelah Allah adalah al-awwal wal akhir, maka kemudian Allah mengadakan makhluk yang pertama kali, yaitu yang namanya pena. Nah, pena inilah yang kemudian Allah perintahkan untuk menulis seluruh apa yang terjadi sampai dengan nanti hari kiamat. Dan inilah yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW, innallaha katabal maqadira bi khamsina alfasanatin qabla ayakhluqas samawati wal ard. Allah mencatat takdir 50.000 tahun sebelum proses penciptaan langit dan bumi, dengan diperintahkannya al-qalam ini. Dalam riwayat yang Ibnu Abbas tadi, bahwa di samping al-qalam Allah juga menciptakan nun, al-hut, yaitu ikan. Dalam riwayat yang lain yang bersumber dari Abu Hurairah, kalau tadi dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala syai'in khalaqahullahu al-qalamu. Sesungguhnya sesuatu yang pertama Allah ciptakan adalah pena. Summa khalaqan nun. Kemudian Allah ciptakan nun. Apa itu nun? Wahia ad-dawatu, yaitu tinta tadi. Sehingga kalau Ibnu Jarir tadi condong kepada memaknai nun itu adalah ikan, ya. Dalam hadis ini dari Abu Hurairah, dalam riwayat Imam Ahmad, maknanya adalah tinta. Summa qala lahu, kemudian Allah berfirman kepada pena tadi, uktub. Qala wa ma aktubu, qala uktub ma yakunu. Tulislah apa yang akan terjadi, min amalin, berupa amalan, au rizkin, atau rizki, au asarin, atau bekas, au ajalin, atau ajal. Fakataba dzalika ila yaumil qiyamah. Maka pena pun menulis hal itu sampai hari kiamat. Fadzalika qauluhu, dan itulah firman Allah Ta'ala, nun wal qalami wa ma yasturun. Summa khatama alal qalam. Kemudian Allah memutuskan akhir dari tulisan pena tadi, falam yatakallam, lalu kemudian pena ini tidak bicara lagi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Summa khalaqal aqla, kemudian Allah menciptakan akal. Wa qala wa izzati, dan Allah berfirman, demi keperkasaanku, la akmulannaka, la ukammilannaka, sungguh aku akan sempurnakan engkau, fi man ahbabtu, di tengah-tengah orang yang aku cintai, aku sukai. Wala ungkisonnaka, dan aku kurangi, mimman abghadtu, dari orang-orang yang aku murkai. Ini berkenaan dengan makna nun tadi. Ada riwayat lain pula berkenaan dengan masalah penjelasan bahwa nun itu adalah ikan yang sangat besar. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa Abdullah bin Salam ini mantan Yahudi. Jadi di antara sekian sedikit, bukan sekian banyak ya, sekian sedikit orang-orang Yahudi di Madinah, itu yang masuk Islam adalah Abdullah bin Salam. Karena walaupun banyak orang-orang Yahudi di Madinah, ternyata
satu atau dua saja yang mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk ini di antara yang sedikit tadi adalah Abdullah bin Salam. Dari Anas diceritakan bahwa Abdullah bin Salam ini balaghahu maqdamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, mendengar sampai kepada Abdullah bin Salam kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, yaitu ketika Nabi berhijrah. Fa'atahu, lalu Abdullah bin Salam ini ngetes dengan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'alahu an asya, dan bertanya kepada Nabi tentang beberapa hal. Orang Yahudi ini ngetes, karena memang diantara ya mereka itu sebenarnya tahu tentang beberapa sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan Nabi akhir zaman, dan ingin mentakkid, mengklarifikasi langsung. Abdullah bin Salam melakukan hal tersebut, maka dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni sa'iluka an asya, sesungguhnya aku akan menanyaimu tentang beberapa hal, la ya'lamuha illa nabiyyun, tidak akan tahu jawaban ini kecuali dia Nabi. Ini ngetes ya Abdullah bin Salam. Kalau memang kamu Nabi, maka kamu akan tahu jawabannya. Karena hal ini sebenarnya juga termuat di dalam kitab Taurat, yang mana di antara para nabi itu pasti akan mengetahui isi dari kitab itu sebelumnya, isi dari kitab sebelumnya. Lalu kemudian pertanyaan itu disampaikan, ma awwalu asrotis sa'ah, pertama, apa tanda-tanda pertama terjadinya kiamat? Asrotus sa'ah. Yang kedua, wama awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah, makanan apa yang pertama kali nanti dimakan oleh penduduk surga? Yang ketiga, wama balul walad yunza'u ila abihi wama balul walad yunza'u ila ummihi, bagaimana proses seorang anak bisa mirip bapaknya, dan bagaimana proses seorang anak bisa mirip ibunya. Kok iso anak iku mirip bapak nih, kok iso anak iku mirip ibu nih. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, akhbaroni bihinna Jibrilu anifan, baru saja tadi Jibril ngasih jawaban kepadaku. Gak temper-temper nih sing diconteki, bener-bener ordal ini. Baru saja tadi Jibril memberikan kunci jawabannya kepadaku. Orang Yahudi itu dari awal sebenarnya nggak pro kepada Jibril. Orang Yahudi itu menuduh bahwa Jibril salah alamat memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW yang keturunan dari Nabi Ismail. Kenapa nggak keturunan dari Ishak? Makanya orang Yahudi itu tidak pro kepada Jibril, pro-nya kepada Mikail. Sebenarnya sama dengan sifatnya orang Syiah, menuduh Jibril salah alamat memberikan wahyu, mestinya kepada Ali bin Abi Thalib. 11-12 memang dalam hal itu. Akhbaroni bihinna Jibril anifan, baru saja Jibril ngasih tahu tentang pertanyaanmu tadi itu jawabannya. Qala Ibnu Salam. Benar ya, qala Abdullah bin Salam begini. Fadzaka aduul yahud.
Loh, Jibril itu musuhnya orang Yahudi. Minal malaikah, dari kalangan para malaikat. Musuh Jibril. Makanya kan dalam surat Al-Baqarah, mangkana adu wali Jibril wa Mikala innallaha adu lil kafirin. Padha ae sapa sing musuhi Jibril mbek Mikail ya padha-padha wong kafir. Aja dibeda-bedakno. Pro Mikail gak gelem ambek Jibril. Jadi Abdullah bin Salam ngakoni sendiri. Fadzaka aduwul yahud minal malaika. Wis gak apa-apa, Jibril musuh wong Yahudi dari kalangan para malaikat. Qala, maka inilah jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma awwalu asratis saah. Adapun yang pertama yang menjadi tanda kiamat, fanarun tahsuruhum minal masyriq. Maksud tanda kiamat yang besar yang sudah bahasanya detik-detik kiamat terjadi besar itu. Pertama tanda-tanda kiamat itu adalah tanda-tanda kiamat yang besar ya. Fanarun, ada api, tahsuruhum, yang menggiring manusia minal masyriq ilal maghrib, dari arah timur menuju ke arah barat. Dari arah timur ini sebagian mengatakan dari Yaman. Munculnya api itu kemudian sampai menggiring semua manusia. Pertanyaan pertama sudah jawabannya. Pertanyaan yang kedua yaitu tentang makanan apa yang pertama kali dimakan ahli surga. Nanti bayangaken, kira-kira nang swarga iki sing dadi makanan pembukane niki napa? Makanan pembuka niki bukan makanan pokok nggih, makanan pembuka. Nek jenengan misalnya kondangan nggih, resepsi dikei makanan pembuka napa biasa? Sop nggih macam-macam ning desa ya langsung wis sego. Nggih, makanan pembuka ahli surga apa wa awwalu ta'amin yaquluhu ahlul jannah. Makanan pertama yang dimakan oleh ahli surga adalah ziyadatu kabidil khut, tambahan hati seekor ikan yang besar. Mangan atine iwak. Pertama kali niku mangan atine iwak. Iwak opo enak kira-kira. Cara enten kesamaan niku hanya sekedar nama mawon. Pun. Pertanyaan kedua sudah dijawab. Pertanyaan ketiga wau napa? Nah, kok iso bayi anak cilik niku mirip bapake apa mirip ibune? Wa ammal waladu fa idza sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'ah. Anak itu ketika suami istri, ayah dan ibu melakukan jima, jika sperma laki-laki keluar lebih dulu dibandingkan wanita, maka naza'al walad, yang Allah takdirkan adalah anak laki-laki. Wa idza sabaqa ma'ul mar'ah ma'ar rajul, jika air mani perempuan lebih dahulu daripada yang laki-laki, maka nazaat, yang muncul adalah bayi perempuan. Ini sesuai dalam kitab Taurat, dijawab begitu seperti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang terjadi setelahnya? Jawaban itu persis seperti yang ada di Taurat. Maka Abdullah bin Salam pun masuk Islam. Abdullah bin Salam pernah dikritik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun ayat surat Al-Maidah, ayat berapa saya lupa, ketika orang Yahudi itu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang Yahudi itu menjadikan rahib mereka, orang-orang yang alim di kalangan mereka, sebagai sesembahan, sebagai Tuhan selain Allah.
Abdullah bin Salam protes, enggak Nabi, enggak pernah orang Yahudi itu menjadikan orang-orang alim dan rahib sebagai Tuhan. Enggak pernah mereka itu sujud, rukuk di hadapan orang-orang, di hadapan rahib mereka. Apa jawab Nabi? Tidak harus begitu nyembah itu, ibadah itu. Bukankah ketika rahib-rahib kalian itu menghalalkan yang haram kalian ikuti? Nggih. Bukankah ketika rahib-rahib kalian itu mengharamkan yang halal kalian juga manut? Nggih, ya iku nyembahmu. Persembahanmu ya itu. Nah, Abdullah bin Salam termasuk orang Yahudi dari sekian sedikit yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau cantumkan karena tadi bahas tentang masalah nun yang artinya ikan yang besar. Nate ngraosaken atine, Pak. Iwak nopo? Iwak pindang. Nggih, iwak pindang nggih. Biasa ana atine nggih. Iwak rengke nggih, iwak patin nggih. Pak pitik, mboten Pak niki iwakan maksudnya iwak kali niki Pak nggih. Iwak kali. Nek wong Jawa marani pitik iwak iku aneh. Pitik iwak. Nggih. Berikutnya dalam kembar ngoten maksudnya. Oh, mutune bareng wallahu alam bisawab. Niku soalnya takone anak lanang mbek anak wedok. Oh, ngoten nggih. Jawabane ngoten. Kemudian ada hadis yang lain, ini yang bukan pertanyaan Yahudi ya, bukan pertanyaan Abdullah bin Salam. Tapi pertanyaan dari salah seorang pendeta. Habron itu mufradnya ahbar, orang yang alim di kalangan orang Yahudi. Pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa masalah. Fakana minha an qala fama tahfatuhum yakni ahlul jannah hina yadkhulunal jannah. Sama pertanyaannya, apa yang menjadi makanan pembuka mereka? Fama tuhfatuhum, apa yang menjadi pembuka makanan bagi penduduk surga? Maka jawaban Nabi sama, ziyadatu kabitil khut, tambahan hati ikan. Kalau khut itu kalau dalam terjemahan Al-Quran seperti dalam kisah Nabi Yunus itu iwak paus, ikan yang sangat besar gitu ya. Faltaqatahul khut, Nabi Yunus kemudian dimplok sama khut, ikan yang sangat besar itu. Fama godauhum ala asariha. Nah, kalau makanan pembukanya itu adalah hatinya ikan, lalu godaknya apa? Godak itu makan siang ya, makan siang. Ala asariha, setelah makan pembuka tadi itu. Yunharu lahum saurul jannah, disembelihkan untuk mereka banteng surga. Saur itu banteng. Banteng nggih, banteng sing ten swarga. Alladzi kana yakulu, alladzi kana kang ana apa banteng iku yakulu mangan min atrofiha saking napa suket sing ten pinggire swarga. Jadi banteng niki mangane suket swarga. Enak tak daginge banteng. Makane niku cara ana sing padha niku mek jeneng tok, nggih. Fama syarabuhum, lalu apa minuman mereka? Kata pendeta tadi yang nanya. Min ainin fiha tusamma salsabila, dari mata air yang namanya salsabila. Kemudian ayat berikutnya wal qalami. Nah, al qalam ini maknanya adalah pena sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Alaq. Alladzi 'allama bil qalam. Wal qalam adz-dzahir annahu jinsul qalam alladzi yuktabu bihi. Yang zahir, yang nampak maknanya adalah salah satu jenis dari pena yang biasa digunakan untuk menulis. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala,
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam fahuwa qismun minhu, maka di ayat ini adalah bagian darinya. Dan sumpah ini adalah qasamun minhu ta'ala, sumpah dari Allah Ta'ala, wa tanbihun, dan peringatan, li khalqihi, untuk makhluknya, alama an'ama bihi alaihim, atas apa yang Allah karuniakan kepada mereka, min ta'limil kitabati, berupa diajarinya mereka menulis, allati biha tunalul ulum, yang dengannya diperoleh ilmu pengetahuan. Dengan sarana tadi apa? Al-qalam, pena. Dengan pena maka manusia bisa membaca, menulis, manusia bisa membaca tulisan itu, sehingga diperolehlah ilmu pengetahuan. Wa ma yasturun, dan apa yang mereka tulis, yakni wa ma yaktubun, dan apa yang mereka tulis. Makanya kitab, dari kata-kata ini, kata bayak tubuh artinya menulis. Kitab itu berarti al-maktub, yang tertulis, yang ditulis. Apapun yang ditulis, ya, maka itu disebut dengan kitab secara bahasa. Jenengan yang nulis di atas kertas, maka itu juga namanya kitab juga secara bahasa, karena kitab maknanya al-maktub, yang tertulis. Walaupun mungkin sekarang mengalami penyempitan makna. Kitab itu identik dengan sesuatu yang isinya berhubungan dengan agama misalnya. Kalau mbah saya dulu, ya, semua buku itu disebut kitab. Ketika saya belajar, ya, belajar pelajaran sekolah, maka yang ditanyakan, sindeloki kitabmu. Ya, padahal itu mungkin buku panduan, ya, buku paket. Tapi orang-orang dahulu memang menamai dengan kitab, ya, dengan kitab. Ku ono kitabe, ono tulisannya, maksudnya begitu. Entah dijilid ataupun tidak, maka namanya juga kitab. Makanya kalau di karya para ulama itu kadang kitab di dalamnya ada istilah kitab juga, kitabut toharoh, nah, sesuatu yang ditulis yang berkenaan dengan masalah toharoh. Padahal itu di kitab Bulughul Maram misalnya, kitabut toharoh, babnya nanti beda apa. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wa qauluhu ta'ala ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, tidaklah engkau wahai Muhammad dengan nikmat Rabbmu orang yang gila. Kamu bukan orang yang gila Muhammad. Ailasta walillahil hamdu, engkau dengan segala puji milik Allah, bimajnunin, bukanlah orang yang majnun, orang yang gila. Kama yaqulul jahalah min qaumika, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang bodoh dari kalangan kaummu sendiri. Orang-orang Quraisy sendiri mengatakan Nabi itu majnun. Masih kurang lagi Nabi disebut dengan sahir, tukang sihir, atau syair, penyair, ya, tapi semuanya tidak terbukti. Al-mukadzibuna bima ji'tahum, yang mendustakan apa yang engkau bawa, minal huda, berupa hidayah, wal haqqi, dan kebenaran, al-mubin, yang nyata, fanasabu kafihi ilal junun, sehingga mereka pun menasabkan, menghubungkan engkau dengan penyakit gila. Jadi Nabi dianggap wong gendeng, ya. Bahkan Nabi juga dianggap dukun, walaupun sebenarnya antara majnun dengan kahin itu lebih parah majnun, karena prediksi profesi kahin itu, ya, itu di zaman jahiliyah juga termasuk profesi yang agak mentereng juga, dukun itu, ya. Karena
menjadi rujukan bagi mereka untuk tanya tentang hal-hal yang mereka tidak tahu, terutama hal-hal yang gaib. Segala macam julukan diberikan kepada Nabi SAW, dan di sini secara khusus majnun, dari kata-kata jannah. Jannah itu artinya menutupi. Orang gila itu ya tertutupi akalnya, atau bisa jadi ketempelan jin. Makanya jin itu tertutup, alamnya tidak kelihatan. Dikatakan jan itu yang tertutup, alias majnun tadi itu. Makanya orang majnun itu ya akalnya tertutup, tidak bisa berfungsi. Wa innaka la ajran ghairu mamnun, dan sesungguhnya engkau benar-benar mendapatkan pahala yang tidak terputus. Ai bal innalakal ajrul azimah, engkau mendapatkan pahala yang agung, wassawabal jazila, dan pahala yang sempurna, alladzi la yanqati'u, yang tidak terputus, wala yabitu, dan tidak hilang, ala iblaghika, atas penyampaianmu, risalata rabbika, risalah dari Tuhanmu, ilal khalqi, kepada seluruh makhluk, wasabrika, dan kesabaranmu, ala adahum, atas gangguan mereka. Jelas Nabi mendapatkan pahala yang tidak akan terputus, karena beliaulah adalah al-hadi al-awwal, pemberi arahan petunjuk yang pertama. Kan ada hadis ya, ad-dal alal khairi kafailihi, orang yang menunjukkan kebaikan seperti pelakunya. Makanya ketika umatnya Nabi SAW melakukan apa yang Nabi perintahkan, otomatis pahalanya kepada Nabi akan terus mengalir, tidak akan terputus. Maka ya sebenarnya Nabi itu tidak perlu kiriman pahala, kiriman bacaan Al-Fatihah. Otomatis kalau kita baca Fatihah tahunya dari mana? Dari guru kita, benar. Guru kita tahu dari mana, sampai jelas sumber utamanya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya benar, wa innalaka la ajron ghaira mamnun, kau mendapatkan pahala yang tidak terputus karena engkau menyampaikan risalah dari Tuhanmu kepada makhluk, dan engkau bersabar atas gangguan mereka. Wa makna ghairi mamnun ay ghairi maqtu, tidak terputus. Sama dengan dalam surat apa itu? Falahum ajrun ghairu mamnun, surat At-Tin ya. Sama kata-katanya, ai ghairu maqtu'in anhum, tidak terputus. Yang berikutnya, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau benar-benar di atas akhlak yang sangat agung. Qala al-Aufa an Ibni Abbas, wa innaka la'ala dinin azimin wa huwal Islam. Al-Aufa menceritakan dari Ibnu Abbas, maknanya adalah sesungguhnya engkau benar-benar di atas agama ketaatan yang sangat agung, yaitu Islam. Tentang masalah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada Ma'mar yang menceritakan dari Qatadah yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Begitu pula ketika ada yang bertanya seperti Sa'ad bin Hisham tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ditanya balik oleh Aisyah, ataqra'ul Quran, bukankah kamu baca Quran? Yang tanya jawab ya. Aisyah mengatakan kana khuluqul Quran, ya akhlaknya Nabi itu ya Al-Quran itu. Kalau kamu pengen tahu akhlaknya Nabi, kamu baca Quran. Kalau kamu pengen tahu perwujudan akhlak Al-Quran, lihatlah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu bukti ketika Aisyah ini ditanya, apa buktinya kalau akhlaknya Nabi itu sangat agung? Akhirnya Aisyah membuka
kehidupan, salah satu apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istri Nabi yang lain. Suatu ketika Aisyah ini memasakkan sesuatu yang akan diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat salah satu pesuruhnya, seorang wanita. Di saat yang sama istri Nabi yang lain yang namanya Hafsah ini putrinya Umar, juga memasak yang akan dikirimkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah tahu panganan iki engko sampean kirim nang Nabi ya. Nek kedisian Hafsah ya, engko panganannya Hafsah buahan. Nah, ini yang disuruh sama Nabi begitu. Pangananku sing sodoro nang Nabi. Betul. Hafsah datang lebih dulu. Kemudian setelah itu yang disuruh oleh Aisyah untuk buang nggak mungkin karena Nabi sudah tahu. Akhirnya etok-etok nibo. Nah, etok-etok nibo nih gitu. Nibo akhirnya ngenai mangkoe Hafsah. Akhirnya makanannya tumpah, mangkoe pecah. Mangkoe pecah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka kemudian Aisyah disuruh untuk ganti mangkoe, ijolono mangkoe Hafsah. Setelah itu Nabi tidak bicara sama sekali. Nabi tidak bicara sama sekali. Nabi tahu betul ini mesti vokal gawene Aisyah ini. Sampai seperti itu. Tapi Nabi kemudian tidak komentar lagi. Nabi tidak komentar lagi. Ya. Soalnya dikomentari tambah rame. Tambah rame. Oh, itu salah satu wa innaka la'ala khuluqin adzim. Contoh yang dijadikan bukti oleh Aisyah, Nabi itu akhlaknya sangat agung. Aku mek dikongkon ganteni mangkoke. Kemudian yang terakhir, fasatu basiru wa yubsirun, maka kelak engkau akan melihat dan mereka pun melihat. Bi ayyikumul maftun, sapa sing gendeng beneran. Nah, siapa yang gila betulan? Kalau kalian menuduh gila. Ai fasata'lamu ya Muhammad wa saya'lamu mukhalifuka wa mukadzibuka minal maftun ad-dhal minka wa minhum. Siapakah yang gila, yang sesat, ya? Kamu ataukah mereka? Ini. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu, dia lebih mengetahui siapa orang yang sesat dari jalannya dan siapa yang mendapatkan hidayah. Artinya dari kelompok apakah engkau dan para sahabatmu yang iman kepadamu, ataukah mereka yang menuduhmu gila, menuduhmu juga sesat? Maka Allah lebih tahu. Dan nanti di akhirat akan sama-sama mengetahui. Sehingga hasil dari akibat dari siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman, maka akan terlihat. Bahkan di dunia pun sudah mendapatkan akibatnya. Maka wal akibatu lil muttaqin, akibat baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita dan Allah mengaruniakan kepada kita ilmu yang manfaat dan bisa mengambil ibrah atau mauidhah dari ayat-ayat yang kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.